action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Kuina, Aku Ulfa. kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mewawancarai mengenai Prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. di klinik Dr. Yuli. Let's go. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Garut izin memperkenalkan diri. Nama saya Kuina Tayamakia. Nama saya Ulfa Rupiah. Nama saya Rayana Medan Kusuma. Mohon izin dok, di sini kami ingin memenuhi tugas kami untuk mewawancarai mengenai prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. Apakah diizinkan dok? Baik, boleh. Silakan masuk. Baik dok, di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan di klinik ini. Pertanyaan pertama, bagaimana klinik ini memastikan bahwa lingkungan kinerja di klinik selalu aman bagi pasien dan staf medis? Baik, saya akan mencoba menjawab ya. Jadi di klinik ini memang kami memiliki prosedur dan sertifikasi untuk bagaimana supaya kondisi di klinik ini aman baik bagi petugas maupun bagi pasien yang datang. Nah, di antaranya ada beberapa langkah yang kami terapkan di klinik ini. Yang pertama itu kami melakukan pelatihan dan sertifikasi pada semua staf yang ada di klinik ini, termasuk dengan saya juga sendiri. Jadi semua staf dan dokternya itu harus mengikuti pelatihan mengenai keselamatan kerja, sehingga kami satu sama lain sudah memahami ancaman-ancaman apa saja yang bisa timbul dari semua aktivitas yang berada di klinik ini. Kemudian yang kedua juga kami melakukan pelatihan mengenai bagaimana prosedur sterilisasi yang tepat, yang benar, sehingga pada staf yang ada pada bagian sterilisasi itu dapat melakukan sterilisasi sesuai dengan standar dan aturan pemerintah yang ada terkait dengan sterilisasi. Kemudian yang ketiga, kami juga menggunakan tentunya peralatan medis yang berkualitas, karena peralatan medis yang berkualitas itu akan juga berpengaruh besar terhadap munculnya kecelakaan atau hal-hal yang berbahaya bagi pasien terutama. Kemudian selanjutnya juga ada protokol keamanan yang kami terapkan di klinik ini. Nah, di kami sudah menyusun berbagai prosedur atau SOP bagaimana apabila terjadi misalnya bencana kebakaran atau gempa, hal-hal bencana seperti itu sudah kami coba susun SOP-nya seperti apa, dan coba kami praktekkan, coba kami lakukan pelatihan apabila terjadi kejadian bencana seperti itu, apa yang harus kami lakukan, dan kami sudah menyiapkan hal-hal tersebut. Seperti itu mungkin. Baik dok, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana perawat dan dokter di klinik ini memastikan penggunaan yang benar dan aman dari alat-alat medis? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, di klinik ini memang kami sudah menyusun standar operasional prosedur terkait dengan bagaimana cara menggunakan alat medis yang baik dan benar. Sehingga memang semua staf di sini itu harus mengikuti petunjuk dan prosedur yang ada dalam SOP yang telah kami susun tersebut. Langkah-langkah yang kami lakukan untuk menerapkan aturan SOP tersebut, diantaranya yang pertama tentu ada sosialisasi bagaimana setiap alat medis yang digunakan itu sebaiknya atau aturannya itu seperti apa. Jadi kita sosialisasikan dulu SOP-nya masing-masing alat medis yang ada. Kemudian yang kedua, setiap staf medis juga di sini harus memahami
tugas orangnya masing-masing terkait dengan alat apa yang paling sesuai yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian yang ketiga juga terkait alat medis ini, di klinik kami juga sudah menyusun jadwal kapan sterilisasi alat medis itu harus dilakukan, dan itu juga sudah kami susun SOP-nya. Kemudian juga bagaimana cara sterilisasi alat medis yang baik dan benar itu juga kami sudah menyusun dalam bentuk standar operasional prosedur yang harus memang kita jalankan bersama-sama dengan baik. Kemudian yang ketiga juga selain sterilisasi juga setiap harinya staf kami juga sudah kami tekankan untuk menjaga kebersihan alat medis yang ada. Jadi memang kalau alat medisnya belum harus jadwal steril, tapi memang harus dilihat juga kondisi alat tersebut. Kalau memang sudah tidak layak pakai dan sudah kebersihannya sudah kurang, ya tentu saja itu harus segera dilakukan pembersihan dan juga sterilisasi kembali lagi sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada di klinik kami. Demikian. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3 yaitu apa langkah-langkah pertama yang harus diambil jika terjadi tumpahan bahan kimia berbahaya di klinik? Baik, terkait dengan tumpahan bahan kimia di klinik, tentunya juga ini ada prosedurnya yang kami lakukan di klinik ini. Yang pertama tentunya yang paling penting adalah kita prioritaskan keselamatan pribadi kita, di mana kita memakai alat pelindung diri, misalkan memakai handscoon, memakai kacamata Google, kemudian memakai apron sesuai dengan unsur tumpahan yang tumpah waktu itu. Kemudian yang kedua adalah evakuasi daerah tumpahan bahan kimia tersebut. Jadi daerah yang mengalami tumpahan tersebut kita amankan dari lingkungan sekitar. Apabila ada pasien, ada staf, siapapun yang di sana, sebaiknya kita amankan orang-orang yang berdekatan dengan unsur bahaya tersebut, karena kita belum tahu potensi bahayanya seberapa besar dari unsur kimia tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, kita perlu mencari tahu bahan kimia apa yang tumpah pada saat itu. Kita bisa mencari informasi bahan kimia tersebut dari material safety data sheet yang memang sudah kami susun di klinik ini. Jadi di klinik ini kami mempunyai data bahan-bahan kimia apa saja dan berikut jenisnya, kemudian potensi bahayanya yang mungkin ditimbulkan dari bahan kimia tersebut, dan bagaimana cara menanggulangi apabila bahan kimia tersebut memang tumpah atau terjatuh pada saat melakukan tindakan di klinik ini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir tentunya kita harus lebih aware lagi, karena ini memang bahan kimia dan berpotensi memang berbahaya, kita tentu panggil bantuan ke pihak luar. Barangkali memang ini tidak bisa kita selesaikan sendiri, karena bahan kimia itu kadang-kadang memang nanti bisa bereaksi juga dengan alam sekitarnya. Dan terutama memang yang paling penting kita mengamankan dari pasien, dari diri kita sendiri terhadap bahaya yang mungkin bisa pada saat itu justru membahayakan diri kita dari bahan kimia yang tumpah tersebut. Terima kasih dok. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apakah klinik ini memiliki prosedur khusus yang mengatasi situasi darurat seperti kebakaran atau gempa bumi yang dapat mempengaruhi keamanan pasien dan staf di sini? Baik, terkait dengan prosedur khusus untuk keadaan darurat, klinik kami juga sudah menerapkan standar operasional prosedur terkait hal tersebut. Yang pertama, di klinik kami ini sudah ada pemetaan jalur evakuasi. Jadi setiap ruangan itu sudah kami kondisikan ada peta jalur evakuasi kalau ada bahaya. Jadi setiap ruangan itu ada petanya. Kemudian kami sudah menentukan juga titik kumpul yang aman di klinik ini di mana, sehingga apabila memang terjadi keadaan darurat tersebut, semua lokasi, semua ruangan itu sudah tahu harus kemana, mengamankan dirinya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua juga ada pelatihan pada semua staf dan karyawan di klinik ini, baik medis maupun administrasi, sehingga kita semua atau kami semua di sini sudah mengetahui dan memahami bagaimana menerapkan SOP yang sudah kami susun dan bagaimana apa yang harus kita lakukan apabila terjadi keadaan darurat. Nah, kemudian di klinik kami juga kami sudah menyiapkan alat pemadam api sederhana dan beberapa alat keselamatan pasien dan karyawan apabila memang dibutuhkan jika terjadi hal-hal darurat seperti tadi. Dan yang paling penting juga yang terakhir, klinik kami juga sudah menjalin kemitraan dengan lintas sektor terkait apabila memang terjadi keadaan darurat. Yang pertama, kita sudah bermitra dengan pemadam kebakaran yang terdekat, kemudian juga dengan puskesmas terdekat untuk kasus-kasus yang rujukan, kemudian juga dengan
polisi maupun tentara kantor yang terdekat dengan klinik kami ini. Seperti itu. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa semua bahan kimia disimpan dengan benar dan sesuai dengan pedoman keamanan? Baik, terkait dengan penyimpanan bahan kimia, tentu kita harus mengikuti prosedur yang tertera dalam MSDS. Jadi material safety data sheet. Jadi semua unsur bahan kimia itu di klinik ini sudah kami kelompokkan dan sudah tertulis di data tersebut. Nah, di mana dalam MSDS tersebut itu sudah ada bagaimana cara penyimpanan setiap jenis bahan kimia. Nah, kemudian juga bahan-bahan kimia yang ada juga di sini harus selalu terlabeli. Jadi ada labelnya, kemudian labelnya juga tapi harus terbaca. Kadang ada label tapi tidak terbaca. Jadi labelnya juga harus ada, harus terbaca, dan juga semuanya harus tahu dan harus paham bahwa semua unsur kimia yang di sini itu sudah tertulis dengan jelas di MSDS dan semua harus mengikuti langkah-langkah yang ada dalam daftar tersebut. Ya, Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya untuk pertanyaan terakhir yaitu bagaimana klinik ini mengelola limbah medis dan bahan berbahaya untuk menghindari kontaminasi dan potensi bahaya. Baik, terkait dengan pengelolaan limbah medis dan bahan berbahaya di klinik ini, juga kami sudah menyusun standar operasional prosedur terkait dengan pengelolaannya. Nah, untuk menghindari kontaminasi dan potensi bahaya, itu ada beberapa langkah yang kami terapkan. Yang pertama adalah pemisahan limbahnya. Jadi kita kelompokkan limbah yang ada di sini ke dalam kelompok apakah limbah medis atau limbah non medis. Misalkan limbah medis jarum suntik, kemudian ada bekas balutan luka, kemudian ada obat-obatan kadaluarsa. Kemudian selanjutnya selain tadi mengelompokkan juga kita ada cara pengumpulan limbah yang aman. Nah, pengumpulan itu harus menggunakan wadah yang tertutup dan tahan bocor serta tahan tusukan. Nah, karena kan ada jarum tadi untuk mengumpulkan limbahnya. Kemudian juga kita menggunakan kotak pengumpulan jarum suntik yang aman untuk mencegah cedera jarum pada petugas kebersihan. Kemudian selanjutnya juga ada cara penyimpanan limbah yang aman. Jadi limbah medis itu juga harus disimpan dalam tempat yang tertutup rapat dan aman dari akses orang yang tidak berwenang. Nah, kemudian selanjutnya ada pengangkutan limbah medis yang aman. Nah, kebetulan karena klinik kami ini bekerja sama atau bermitra dengan pihak ketiga yang mengelola limbah medis, sehingga memang limbah medis ini langsung kita berikan kepada pihak ketiga yang datang setiap 2 bulan sekali ke klinik. Nah, di mana pihak ketiga tersebut mengangkut limbah medis yang ada menggunakan kendaraan yang telah dirancang khusus oleh pihak mereka. Nah, kemudian ada pelatihan staf ya, tentu saja staf juga harus dia memahami terkait SOP yang ada, bagaimana cara mengidentifikasi limbah, bagaimana caranya memisahkan limbah, mengumpulkan dan menyimpan limbah. Kemudian terkait dengan bahan berbahaya obat-obatan, nah ini di bagian apotek klinik ini juga harus dengan cermat mengidentifikasi obat-obatan yang ada, apakah memang sudah kadaluarsa atau tidak, nah, apakah memang sudah berubah bentuknya atau tidak. Nah, itu karena kalau sudah berubah atau sudah kadaluarsa tentu sudah masuk ke dalam kategori limbah medis yang harus dimusnahkan. Nah, demikian. Baik dok, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Semoga dokter sehat selalu. Baik, sama-sama. Semangat ya adik-adik. Saya senang sekali bisa berbagi sedikit ilmu di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat belajarnya. Karena saya pun memang kebetulan alumni dari SMA 1 Garut. Nah, jadi mudah-mudahan adik-adik semangat terus. Nanti yang bercita-cita jadi dokter juga nanti semakin semangat bisa menggantikan saya di sini. Ya, semangat terus ya. Ya, sama-sama. Dadah.